Halo, selamat gini hari. Kembali lagi dengan salah satu channel yang Mustang Airsoft Gun dan teman-temannya. Jadi ada beberapa komentar nih selama gue nggak posting nanyain, Bang kemana aja Bang? Kok nggak pernah bikin video lagi nih? Udah mulai lama nih postingan dari satu video ke video lainnya. Nah, kebetulan sekarang lagi ada waktu dan ternyata ada yang ngomong juga tentang, Bang, kenapa Bang nggak jarang banget nge-review unit AK? Nah, gue di konteks sama Om Setiawan semalam nih yang katanya kalah judi bola, ya kan? Ada nih unit AK yang baru nih, GBBR Pro dari FFC. Langsung kita gasin ke toko. Jadi teman-teman tetap pantengin aja konten dari SGH yang kebanyakan mereview unit airsoft gun yang ada di Tosaurus. Maklum, jadi beberapa bulan ini kita memang lagi ada beberapa urusan yang jadi silakan ditungguin aja. Jadi ini dia nih jagoan kita nih Om Setiawan, ya kan? Ini Informan Tosaurus tentang unit baru yang kalau Bang ada unit baru kita gas. Ini dia nih orangnya nih, informan ya kan. Jadi teman-teman silakan cek di Instagramnya Tosaurus, tosaurus.idn, itu nanti bisa juga jawabin dia nih. Kalau teman-teman udah beli ataupun datang ke sini nanya-nanya, dia ketemu dia juga orangnya. Pokoknya dia jagonya di mari dah. Begitu ya nggak? harus beli. Harus beli. Lu kesini pasti ketemu dia, beli, nggak mungkin nggak beli. Oke, sekarang kita akan mereview unit yang tadi dia bilang dari varian AK. Langsung ke mejanya, mohon maaf, sekarang lampunya lagi pecah. Jadi kita pakai lampu ala-ala anak TikTok gitu. Tuh, sekarang udah banyak teman-teman. Sampai sini-sini tuh udah kepasang semua. Dulu nih kaca yang cuma nggak ada isinya, sampai kacanya udah sekarang dipajangin unit airsoft gun juga. Gokil nggak? Gokil. 2026 harus punya hobi atau nambah hobi airsoft gun. Nah, ini dia teman-teman, kita akan membahas ini. Ini unitnya dari VFC. Kan? Unit apakah itu? Unit AKS 74U. Ya kan? Dan ini sudah ada paket di dalam paket pembelian. Semacam cover buat kalau kalian bisa bawa-bawa ke tempat sukir ataupun misalnya mau servis lah ya. Jadi sebelum masuk ke gun bag bisa di cover dengan ini dulu supaya mungkin lebih aman lah, lebih nggak tergores-gores ataupun baret-baret gitu kan lah ya. Ini bahannya kayak bahan-bahan karung goni tapi cuman lebih halus. Mungkin teman-teman yang suka impresi ala-ala Rusia lebih tahu ini nama bahannya apa. Silakan ngomong di kolom komentar aja. Cakep kok teman-teman. Gitu. Sekarang kita lihat dari dekat temen nih. Tuh, udah kan? Ini gue beberapa kali ngobrol sama teman-teman yang suka impresi Rusia, memang dia suka membawa model tas yang seperti berbahan dasar ini nih. Nah ini dia unitnya, AKS 74U, gitu, GBBR, yang direplika sama VFC teman-teman. Jadi ini kalau ngomong sejarah singkatnya adalah AKS 74U itu, U-nya itu adalah Ukroceni, yang kalau dalam bahasa Indonesia adalah diperpendek. Ini dibuat oleh Uni Soviet dan dikembangkan oleh ISMAS dari varian AKS 74. Gitu teman-teman. Jadi ini dibuat untuk menjembatani senjata serbu dengan senjata pistol mitrailleur atau submachine gun yang diperuntukkan untuk para pasukan elit atau pasukan pendukung agar mereka memiliki mobilitas yang cukup tinggi. Jadi maksudnya nggak ribet lah. Dengan senjata yang pendek ini, ringkes, mereka bisa mobilitasnya tinggi. Nggak repot bawa-bawa yang lain-lain. Kalaupun mau bawa-bawa, ya ini nggak bikin ribet bawaan mereka. Begitu. Dan nggak usah pakai lama ngomongin masalah keaslian atau bukan keaslian, sejarahnya unit ini. Karena memang gue bukan ahli sejarah, ya elah. Langsung kita ngomongin tentang airsoft gun-nya aja. Ini dia teman-teman unitnya. Ini unitnya keren banget teman-teman. Jadi kalau lihat nih dari bahan upper sama lowernya aja nih, ini udah terbuat dari bahan metal. Kalau gue lihat ini, kalau gue baca-baca ini model bahannya terbuat dari bahan real steel yang kayak dipakai di AK S74. Begitu keterangannya ya. Jadi di sini pun bagian handguardnya itu udah menggunakan material bahan kayu real wood, teman-teman. Jadi udah mirip banget sama unit AKS 74 yang punya aslinya. Nah, ini bisa di folding.
Kalau dengan model tekuk seperti ini, si popornya itu bisa mencapai panjang sekitar 70 cm. Sementara kalau kita buka ini si popornya, itu bisa mencapai sekitar 80 sampai 85 cm, teman-teman. Di sini ada semacam mana nih? Nih, lihat. Kelihatan nggak? Itu udah tuas untuk ngebuka si popor yang terkunci. Tarik ke belakang, nah itu. Di sini kalau kita mau tekuk lagi, ini pegasnya di sini teman-teman. Nih, kita pencet, nah, kita tekuk. Ini popornya juga terbuat dari bahan metal. Oh, dengar kan? Memang udah fix seperti ini aja ya. Jadi cuma bisa ditekuk, nggak bisa lagi adjustable ke belakang. Dan di bagian sisi sebelah kanannya ada buat kita kaitkan sling. Gitu. Maju ke depan, ini tadi gue bilang bahannya terbuat dari bahan metal dan ini pun dingin teman-teman. Kalau teman-teman mungkin pernah latihan senjata api gitu kan, megang ya bahannya seperti ini nih. Rasanya dingin dan kalau kita pegang ini suka sidik jarinya tertempel di bahan dasar si unit AKS74U dari si VFC ini. Kalau zaman dulu itu ada produsen model kayak si siapa namanya, lupa lah gua, unit-unit AK replika unit airsoft gun yang menggunakan bahan asli dari senjata aslinya. Itu juga ada namanya apa sih, Nov? GHK juga ada. Ini juga apa satu lagi, Nov? INL itu juga menggunakan bahan-bahan atau material body itu dari metal, real metal aslinya. Lu ngerti maksud gue ya? Itu agak belibet ngomongnya. Oke, nah bagian atas ini karena dia tidak menggunakan baterai, storage-nya tidak ada storage tidak ada tempat baterainya. Cara bukanya di sini nih. Nah, kalau model-model elektrik dia adalah tempat baterai nih. Kalau ini karena dia GBBR, dia nggak ada. Mungkin kalau lu mau ganti nih pernya, itu bisa dengan membuka bagian sebelah atas ini. Gitu. Untuk bagian pistol gripnya ya sama seperti yang lainnya, terbuat dari bahan plastik. Dan di sini sebelah kanannya tuh cuma ada selector, di mana ini adalah single, burstnya di tengah, dan safety-nya di atas. Kalau kita mau cocking handle, kita harus pilih selektornya itu baik di single ataupun di burst. Tuh. Dan dari bagian dalamnya, misalnya dari dekat, di sini ada buat ngatur hop up nih. Cuman sayangnya di sini tidak dilengkapi dengan sistem bot lock. Jadi kalau kita mau ngatur si hopnya, kita harus tahan nih pakai tangan ataupun pakai alat lainnya supaya kita bisa ngatur ini. Kalau ada bot locknya gini kita lepas, cocking handle-nya, dia akan tetap buka. Akan tetap tertahan, buka seperti ini. Tapi kalau nggak ada ya, kalau kita lepas, tetap seperti ini teman-teman. Gitu. Dia demen banget lepas begini. Memang harus sampai bunyi. Nah gitu teman-teman. Untuk bagian sebelah kirinya, tidak banyak fitur-fitur lainnya, cuma ada tadi pengunci untuk si popor yang dilipat begitu. Dan untuk bagian depan tadi aku bilang sudah di depan menggunakan bahan real wood, dan ini ciri khas dari si model AK. Silencernya bukan silencer, flash hider itu seperti ini, bunyinya kenceng nih harusnya ya. Nanti kita akan coba tes seberapa kuat FPS-nya. Dan ini magazinnya juga cukup berat karena ini GBBR, dan di sini kita menggunakan gas, di sini tempat nyuntik gasnya teman-teman. Ini bisa mampu menampung 30 sampai 40 unit BB sekaligus. Tapi biasanya 30 ya, kalau 40 udah keras, jangan dipaksain. Jadi secukupnya aja kita ngisi BB. Oke? Sekarang kita mari coba masukkan BB-nya dulu untuk kita tes tembak. Oke teman-teman, karena unit ini GBBR, artinya kita daya tembak itu tidak menggunakan baterai, tapi menggunakan gas.
Gasnya itu pun khusus ya, seperti ini. Ini mirip kayak gas-gas para teman-teman yang suka mendaki gunung, tapi itu tidak bisa dipakai. Ini gasnya gas khusus untuk kebutuhan olahraga menembak airsoft gun. Adanya di toko-toko airsoft gun, seperti toko Thesaurus. Di sini juga tersedia BB-nya nih, kalau teman-teman habis, juga ada aksesoris lainnya. Semua lengkap, sampai ke baterai-baterai pun juga ada. Jadi, pastikan gas yang dipakai untuk mainan airsoft gun kalian yang menggunakan sistem GBBR itu adalah menggunakan gas khusus untuk unit airsoft gun. Nggak boleh pakai gas lain. Oke? Kalau teman-teman udah bertransaksi, nah baru boleh nembak nih di area shooting target. Jadi jangan pernah belum transaksi, tiba-tiba lu ngucuk ke sini, nembak. Nah itu kalau ada apa-apa, ditanggung sendiri. Nembaknya pun akan didampingi sama Mas Septiawan. Untuk hal-hal yang lain bisa tanyakan sama Mbak Novi atau Mbak Ica perihal-perihal tentang tata cara pembeliannya ataupun berkas-berkas yang harus dilengkapi pada saat membeli unit airsoft gun ini. Karena unit airsoft gun ini adalah unit yang memang kebutuhan untuk olahraga menembak, ada juga namanya aturan-aturan pemakaiannya ataupun kepemilikannya, itu semua sudah lengkap diatur oleh toko Thesaurus. Gitu. Ini udah diisi tadi ya sama Mas Setiawan, BB-nya dan gasnya. Untuk cara masukin gasnya, silakan nonton video-video sebelumnya yang membahas tentang unit BBR. Ini kita masukin dulu. Kita akan lihat seberapa kencang EPS-nya sebelumnya. Nah, ini tadi gue bilang. Ada beberapa unit airsoft gun yang memang kalau kita mau nembak itu harus dipindahkan dulu selektornya. Kalau yang model ini, kalau nggak dipindahin dulu selektornya, itu akan ngelok. Jangan dipaksa teman-teman, ini bisa patah. Jadi pastikan dulu, buka dulu kuncinya ke single atau ke burst. Sampai bunyi klik, baru kita bisa kokang. Tapi ada juga beberapa unit produsen airsoft gun yang memang pada saat ngelok pun itu bisa dikokang. Dirasa-rasa dulu. Ini kita coba dulu ya nembak. Kencang banget teman-teman, kita coba tes untuk singlenya dapat berapa. Sini teman-teman. .329 untuk percobaan pertama. .330 ya sekitar segitu. Coba sekarang kita pindahin ke burst. 285, 327. Jadi ini serem banget ya. Benar kata Om Septiawan, ini salah satu unit yang mempunyai kemampuan tembak yang cukup keras ya. Dari segi blowback-nya dan segi suaranya juga serem banget. Kita coba tes. Coba teman-teman bisa perhatikan bagaimana blowback itu bekerja ya. Goyangannya tuh, hentakannya tuh terlihat cukup kelihatan ya. Berarti kalau kita coba bentuk ke burst. Ini bunyinya kencang banget teman-teman. Ini gokil loh. Ini udah mirip-mirip kayak GHK ya. Ininya kualitas dari daya tembak sama bunyinya. Nah, begitu teman-teman. Ini nanti kalau habis dia akan nge-lock kebuka sendiri si cooking handle-nya. Jadi silakan teman-teman untuk memiliki unit ini silakan tanya-tanya dulu di Instagram kalau mau online di thesaurus.idn atau di websitenya websitenya? thesaurus.id. Kayak anak sekolah ya ditanya, jawabnya bareng-bareng. Atau langsung ke nomor teleponnya di 0852 8 4 kali 1911. Tinggal satu kalau nggak salah. Kalaupun nanti kehabisan bisa di PO juga sama ke adminnya Mbak Ica atau Mbak Novi. Gitu. Selamat berbelanja.